Halo semuanya, selamat datang kembali di Perisai Iman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab, di mana di dalam segmen ini kita membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan di episode kali ini kita membahas mengenai kisah Yunus. Apakah benar sih Yunus ini ada di dalam perut ikan selama 3 hari? Ini fiksi atau fakta? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Kita semua pasti familiar ya dengan kisah Yunus, karena kisah ini banyak dimuat dalam buku cerita anak-anak. Tetapi karena ini pula, banyak yang menganggap bahwa kisah Yunus ini bukanlah kisah sungguhan. Mereka merasa bahwa kisah Yunus adalah cerita fiksi, karena di dalamnya ada begitu banyak mukjizat yang seakan-akan di luar nalar manusia. Seperti misalkan, Yunus dimakan oleh ikan besar. Lalu Yunus bisa bertahan 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Lalu kemudian ikan itu memuntahkan kembali Yunus di pantai sesuai perintah Tuhan. Dan masih banyak hal lainnya. Hal-hal seperti ini sulit dijelaskan di dalam ilmu pengetahuan. Atau malahan dibayangin aja susah. Jadi sebenarnya kisah Yunus ini sejarah atau hanya fiksi? Jawabannya adalah, Yunus adalah tokoh sungguhan yang ada di dalam sejarah. Kita bisa melihat bahwa nama Yunus kembali disebutkan di dalam bagian lain di dalam Alkitab. Semisal, kita bisa membaca di 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Arabah, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantara hambanya, Nabi Yunus bin Amitai dari Gat-Hefer. Bahkan, Yesus sendiri pun mengakui keberadaan Yunus. Kalau kita membaca di Matius 12 ayat 39-40, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus membandingkan kematian dan juga kebangkitannya dengan Yunus di perut ikan. Dan kita tahu, kematian serta kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi. Artinya, Yunus di perut ikan pun benar-benar terjadi. Jawabannya juga ada. Pada pertengahan tahun 1800-an, para sejarawan berhasil menemukan kota masa lalu yang bernama Niniwe, di mana sekarang berada di negara Irak. Niniwe dipercaya pada zamannya adalah salah satu kota terbesar di dunia. Menurut Sir Austin Henry Layard yang menemukan kota Niniwe, untuk menuju Niniwe melalui batas terluar laut Niniwe diperlukan waktu tempuh sekitar 3 hari, which is ini mirip seperti apa yang tertulis dalam kitab Yunus. Kalau kita melihat seluruh spesies ikan yang ada di bumi ini, jawabannya tentu saja ada. Contohnya adalah sperm whale, atau yang dikenal sebagai paus sperma, di mana memiliki panjang tubuh rata-rata sekitar 16 meter. Atau mungkin juga bisa paus biru, yang memiliki panjang bisa sampai 30 meter. Ini yang menarik. Sejarah menunjukkan ada 2 buah fakta kejadian yang terjadi mirip seperti apa yang dialami oleh Yunus, di mana ada seorang manusia yang ditelan oleh ikan hidup-hidup, lalu masih bisa hidup setelahnya. Yang pertama adalah Marshall Jenkins, yang ditelan oleh paus sperma pada tahun 1771 dan dapat bertahan hidup setelah sehabis itu dimuntahkan. Yang kedua, yang lebih mirip lagi dengan kisah Yunus adalah seseorang yang bernama James Bartley, di mana pada tahun 1891, Bartley ditelan oleh paus sperma saat sedang mencoba untuk membunuh paus tersebut. Paus tersebut lalu kabur. Sekitar 36 jam kemudian, paus tersebut berhasil ditemukan dan dibunuh. Bartley ditemukan di dalam perut paus tersebut dalam keadaan hidup, namun tidak sadar. Jadi kesimpulannya, kalau secara alamiah saja, manusia ditelan ikan besar dan hidup adalah sesuatu yang mungkin untuk terjadi, apalagi kalau melibatkan campur tangan Tuhan, seperti misalkan di dalam kisah Yunus. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen memiliki dasar untuk mempercayai bahwa apa yang terjadi dalam kisah Yunus itu sungguh-sungguh terjadi, bukanlah cerita fiksi ataupun mitos semata. Oke guys, terus sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode.
Tuhan Yesus memberkati.